warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wasilah. Amma ba'du. Para salikin, para sahabat dan para zumin wal zumiyah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini memulai hari di cerah, dan yang kedua di hari awal tahun 2021 kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bersama, membahas tentang kitab Adabul Suluk Al-Murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebuah kitab yang sangat luar biasa. Mari kita bertawasul sejenak, semoga dengan ilmu ini kita mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari apa yang kita kaji bersama. Ala diniyah wa kullu sallallahu wa ila hadithil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallam wa wa khususan muassis ya syekh wa khusus qasa al-Fuhad al-Kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimahullah, sekarang pertanyaannya, penyakitnya apa, obatnya? Tapi kan penyakit hati itu di situ. Takaslan anil ta'at wa tasaklan anil khairat. Ibadah juga malas, berbuat baik juga berat. Nah, Habib Abdullah bin Al-Ahad menyarankan, kalau sudah seperti itu, saya lanjutkan, fakudha ilaiha bizimatir roja wa wa antadkurolaha ma'atullahi bihil amilin bita'ati. Kalau sudah seperti itu, para salikin rahmatullah, fakudha ilaiha bizimatir roja. Kalau sudah demikian, maka dengan demikian fakudha, kendalikan, tariklah, berhentilah Anda itu ilayah dari dua itu. Ilayah itu takatuna amto'at wa tasatulan al-khair. Anda harus ingat, harus ada setrum di dalam diri kita. Itu begitu kita kok malas beribadah, begitu kita berat untuk berbuat baik, langsung fakudha. Maka dua itu harus Anda tarik sejenak. Anda pasti akan menjeluntrungkan, mengarahkan saya sesuatu yang tidak benar. Nah, dengan demikian di sini disebutkan fakud, maka kita harus menghentikan, menarik semua itu ilaiha, kepada sesuatu yang lebih baik,
bizimamir roja, yaitu dengan kendali harapan. Jadi kendali, zimami itu kendali. Kalau fakut itu berhentilah, aturlah, arahkan, itu juga bisa diartikan itu ar-roja. Kalau sudah itu para salikin, Anda kita semua diminta untuk menghentikan semua bizami dengan kendali roja. Kendalinya itu harapan. Jadi kalau kita ini terus males, kalau kita ini malas beribadah, kemudian berat untuk berbuat baik, apa lakukan? Maka kamu harus tuturi, hentikan, tapi dengan dikasih sesuatu, ya, zima, dikendalikan. Kendalinya apa? Roja. Jadi ini teorinya seperti kuda, Bapak Ibu sekalian. Jadi kuda itu kan dikendalikan. Kendalinya adalah sesuatu besi yang ada di mulutnya, kemudian ditarik oleh tali, sang pengelana, ya, terus naik di punggungnya itu, kemudian kita mengendalikan. Tetapi kalau kita kuda itu dibiarkan, dia pasti binah. Jadi kalau takasulan anit biarkan terus, buat tatakun anil khairat juga dibiarkan terus, kita pasti iman kita akan mesti lemah. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap semangat kita untuk beribadah. Nah, di sini fakudha, maka kendalikan itu, arahkan itu, jiwamu itu, nafsumu itu, bizimamir roja, dengan kendali namanya roja, harapan. Kenapa? Apa harapan? Ya, harapan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang forecast, sesuatu yang masa depan. Jadi yang kita prediction, the hope, the last of life. Jadi harapan akhir dari kehidupan itu apa? Di sini disebutkan wa antadkurolaha ma wa'adallahi bil amal. Amin. Ingatlah bahwa maka mengendalikan caranya itu antadkuro, apabila kamu semua itu mengingat laha kepada kita apa ma wa'adallah, terhadap janji-janji Allah. Bihil amilin, terhadap orang yang berbuat, bihil amilin bita'ati, kepada orang yang berbuat taat, orang yang beribadah, orang yang sholat malam, orang yang zikirnya kuat, orang yang ikut suluk, baik dalam arti suluk umum maupun suluk dalam arti khusus ikut thariqah. Jadi kalau kita lihat esensi orang Islam zaman-zaman dulu itu thariqah. Kita lihat dari mana? Dari Aceh sana turun ke Padang, kemudian Sumatera Utara, Besilam, sampai ke Riau, sampai ke Lampung, semua tokoh-tokoh orang-orang tua itu adalah orang yang ahli thariqah. Sampai ke Jawa, dan itu gurunya sama semua. Ya, pendek kata, ini adalah bagian dari cara untuk kita itu taat. Jadi kalau ikut thariqah itu berarti bagian dari biziyamir roja. Jadi ini adalah bagian dari kendali harapan. Karena kalau nafsu itu tidak dikendalikan, maka dia akan lepas dan kehidupan kita semakin jauh dari Allah. Nah, di situ disebutkan, ingatlah akan dalil-dalil Allah, janji-janji Allah yang pasti akan terjadi. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas. Orang membuat satu kebaikan 7 tangkai, 1 tangkai 100, sehingga kali berapa? Itu semua adalah bagian dari janji Allah.
dan janji Allah itu adalah pasti benar. Minal fauzil azim wan na'im wal muqim wal rahmah. Jadi orang yang taat itu selalu mendapatkan kemenangan yang terbesar, ya. Kenikmatan yang kekal, nikmat na'imil muqim, nikmat yang sangat kekal, ya, warahmah, dia akan mendapatkan kebahagiaan, waridwan, dan beliau orang-orang seperti ini akan mendapatkan ridwan, keridhaan Allah, wal khuludi fi fasihil jinan, dan orang seperti ini nanti akan mendapatkan sebuah surga fi fasihil jinan yang kita akan kekal di dalamnya selama. Jadi kalau sudah males-males, Bapak Ibu sekalian, para salikin rahmatullah, loh, memangnya kita nggak ingin hidup di akhirat nanti lebih baik? Memangnya nanti kita ingin surga selama-lamanya hidup kita? Apakah kita nanti masuk neraka? Jadi roja itu di sini. Jadi pengharapan di sini. Kalau sudah males, saya nggak dapat 27. Kalau nggak mau jamaah, kalau kita tidak mau sedekah, lah ilmu uang kita nggak berkah. Itu tuh harus diingatkan, Nah, dengan cara apa? Roja, kasih harapan. Nah, karena harapan Anda forecast, kita semua forecast ke depan, kita punya harapan akan dibalas oleh Allah, maka dengan demikian kita itu menjadi yang namanya takasulan atau tadi mulai bentuk. Yang bicara bukan nafsu, tapi yang bicara adalah qalbun, fuada, basyirah kita, mata hati kita yang berbicara. Basyirah agar bisa terkendali itu hanya dua, yaitu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Yaitu tazkiyatun nafas berarti kita membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi dan memberningkan mata. Jadi caranya gitu menurut Habib Abdullah bin Ali, ya. Kalau sudah males, kita harus loncat. Sudah, itu loh. Kalau yang kita ahli ibadah seperti itu. Nanti di akhirat balasannya kita akan abadi. Masa hidup kita nanti di akhirat akan hancur, akan rusak dan sebagainya. Ya. Disebutkan wal izzi wal raf'ati wasyarfi wal makanati wal makanati. Jadi orang seperti ini akan mendapatkan izzah, keagungan, kehormatan, ya, warif'ah, dan kita mendapatkan kehormatan. Itu sama izzah warif'ah itu satu kalimat biasanya. Wasyarafi, dan kita mendapatkan kemuliaan orang seperti ini. Wal makanati indahu, maka orang seperti adalah memiliki kedudukan indahu, ya, di sisi Allah Subhanahu maha yang maha suci, wa inda ibadihi, dan di antara hamba. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya asyarafi, ya, kemuliaan itu adalah prinsip yang harus kita perjuangkan. Karena orang yang tidak syaraf, orang yang tidak dimuliakan, dan pekerjaannya adalah dikuasai oleh nafsu dan oleh natikoh, nafsu lawamah dan nafsu amarah seperti itu, maka dia akan melahirkan sebuah bukan asyaraf, tapi dia itu dihinakan. Dia akan mendapatkan watordid wa khirmah, dia itu akan mendapatkan kehinaan dan tertolaknya, tertutupinya semua langkah hidupnya itu dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan mengenai
Mari kita mimpi bersama masa depan yang paling depan, yang tidak akan ada depan lagi, yaitu akhir. Dan itu yang pasti akan datang. Dunia suka tidak suka akan kita tinggalkan. Dunia pasti meninggalkan kita atau kita ditinggalkan. Dan yang pasti dan yang abadi itu hanya satu, yaitu akhir. Nah, pertanyaannya, masa kita mengejar yang tidak pasti? Permasalahannya dunia saja, ya, dan bisa bahagia tapi sesaat. Tapi menurut Imam Mujahid bukan kimia usaha dan bukan bahagia yang sejati. Para salikin saya lanjutkan. Jadi dengan demikian orang yang tadi yang mendapatkan fauzil adzim wa na'imil mukim wa rahmah wa ridwan wa khuludi fi fasil jinan wal izzi wa rif'ati wa syaraf, itu syaratnya harus kita mampu mengendalikan nafsu kita agar tidak merajalela. Saya lanjut. Wa idza ahsanta minan nafsika mailan ilal mukhalafati aw iltifatan ila syai'ati farudduha anha bi sautil khauf wa an tudzakkaraha wa ta'idha bima ta'awwa'adallah man asaru min hawani wal wabal wal hizzi wan nakal wal tardi wal hirmani wal sabiri wal khusran. Ini sebaliknya. Jadi kalau kita sudah malas, ya, dan juga sudah berat, itu hubungannya dengan ibadah, taat, ya, itu kira-kira resepnya roja harap. Tapi ini sebaliknya. Ini wa idza aksasta min nafsika maila. Kalau Anda semua aksasta, wahai ayat murid, wahai para murid, ayat suluk, kita semua yang sedang mencari Allah, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin dunia sekedar yang kita jalankan, bukan abadi yang kita kerjakan. Karena kekuasaan itu bukan segalanya, harta bukan segalanya, kekayaan, uang bukan segalanya, bukan itu. Ya. Yang kita harapi, yang kita inginkan itu adalah Allah, bukan dunia. Yang kita kehendaki adalah pemilik dunia, bukan makhluknya, yaitu dunia. Ini aneh ya. Orang yang dikejar itu ikutannya, bukan induknya. Maka carilah induk, insya Allah ikutannya itu akan ikut. Disebutkan wa idza aksasta, kalau kamu sudah merasakan min nafsika, dari dirimu itu mailan ilal mukhalafah, sudah cenderung kepada pelanggaran. Ini sudah tingkatannya sudah naik. Kalau tadi itu malas ibadah, kalau ini itu sudah cenderung untuk ilal mukhalafah, yaitu condong untuk melakukan pelanggaran. Au iltifatan ila syai'at, atau kamu sudah berpaling menuju kejelekan. Nah, itu berarti hati kita, qalbu kita itu sudah berterang. Berbuat jelek itu tidak ngefek, ya biasa aja. Mengambil uang teman biasa saja, mengambil uang negara biasa saja. Paling hanya apes saja. Ini kan yang banyak berkembang kan gitu kan. Jadi kayaknya sudah ada kesepahaman, sudah pada mafhum ammah, ya, kesepahaman umum. Kalau mengambil uang negara itu biasa. Kalau kena itu baru apes. Ini kan banyak itu. Artinya kita sudah namanya au iltifatan ila syai'at sayyi'at, berarti kita sudah berpaling menuju kejelekan. Farud, maka kalau sudah ini itu bukan fakut lagi. Kalau fakut itu bimbinglah hatimu. Kalau farud itu sudah harus cut, harus berhenti.
harus kita tolak. Anha, dari semua tadi, ya, apa itu? Mailan ila mukhalafah atau ifatan ila syai'at, ya, anha itu caranya apa? Bisaidil khauf, dengan pisau itu lejut, ya, dengan cambuk, dengan gergaji, ya, dengan cara keras, al khauf, terhadap ancaman. Jadi ini berbeda ya. Kalau males ibadah itu dibuat mimpi. Kalau orang itu sudah pada cenderung berbuat jahat, berbuat untuk maksiat, melanggar aturan itu biasa, maka ini bahasanya adalah farudduha, bisaut, dengan cambukan, dengan lejutan, al-khauf, yang cemas. Nah, kenapa harus cemas? Ya, cemasnya itu orang yang melanggar itu karena kenapa? Wa anta dzakara wa ta'idu ma fiha tawa'adallah bihi min asaw minal hawani wal waba. Orang seperti ini ya, dengan cara meningkatkan tadi antukura, dengan meningkatkan, mengingatkan, menasihati itu bima tawa'adallah min asyihi, maka orang itu akan mendapatkan ancaman Allah akan maksiatnya. Man asyihi, orang yang berbuat maksiat itu minal hawali, ya, maka dia akan mendapatkan sebuah kehinaan. Wal wabal wal khizyi wan nakal, dan dia juga akan mendapatkan bencana, kebinasaan, wal malapetaka. Watordin, dan orang seperti ini juga akan terusir dari rahmat Allah. Wal hirman, dan dia orang itu akan mendapatkan tertutupi semua kebaikan-kebaikan menuju akhirat. Firman wasyawir, dan dia itu adalah orang yang direndahkan, ya, wal khusrani, dan orang ini akan mendapatkan rugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara kedua. Jadi kalau cara pertama itu kita diminta mimpi kalau berbuat baik maka seperti ini, ya, maka yang kedua kalau sudah cenderung maksiat, cenderung otak itu sudah langsung bergerak, gimana ya saya ngambil uang itu, misalkan kekuasaan itu berarti kita sudah aksas, Pak. Kita sudah ada merasakan diri kita itu sudah ingin melanggar. Nah, teorinya orang yang melanggar itu biasanya karena biasa bohong terus. Biasa mengambil terus, dari sedikit menjadi lebih banyak, sangat banyak, sehingga berapapun yang dia miliki, berapapun yang dia ambil itu merasa tidak bersalah. Dolim pada satu orang biasa, lama-lama 2, 3, 4 didolimi, dibohongi, lama-lama membohongi itu adalah sesuatu yang biasa. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi dengan demikian al-urf, kebiasaan kita itu harus kita lakukan betul-betul mendasarkan pada kejernihan. Karena saya sudah pernah sebutkan para salikin rahimahullah, orang itu kuncinya di kolbunnya, di hati yang terdalamnya. Orang bohong hatinya nggak bisa dibohong. Orang mencuri, hatinya pasti bertanya, kamu kok mencuri? Orang mengejar sesuatu, hatinya itu menolak sebetulnya. Tapi kalah dengan nafsu yang berkelindan di dalam otaknya, dan di dalam posisi seperti ini, biasanya orang ini adalah tidak bisa
menyeimbangkan segitiga dengan diri manusia. Ada hati, ada nafsu, ada otak. Nafsu mestinya menjadi motivasi, tapi justru menjatuhkan diri manusia. Otak yang seharusnya menjadi kendali di dalam kolbun kita, tetapi otak kita justru kerjasama dengan para namanya nafsu. Di dalam ilmunya Imam Ghazali, segitiga itu disebutkan kolbun itu adalah raja Al-Malik, yang dia yang mengendalikan. Otak itu diibaratkan dengan perdana menterinya, dia yang menjalankan, menyusun strategi. Kalau nafsu itu adalah penjahatnya. Lah, repotnya kalau sudah strateginya itu menjalankan si penjahat, apalagi berkelindan antara penjahat, ya, penegak hukumnya juga sudah bersama-sama bersekongkol, ya, kemudian otaknya akhirnya melakukan sesuatu atas perintah dari nafsunya. Nah, kolbun sang raja ditinggalkan, rajanya menjadi raja tak bermahkota, rajanya menjadi raja yang tidak berkuasa, karena yang penguasanya adalah nafsu, dan nafsu bergelindan dengan otak, itu sangat mudah. Nah, karena itu al-au inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh alla wa ya qalbu. Nah, inilah pentingnya zikir para salikin rahimahullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah, karena zikir itu adalah yang bisa menenangkan hidupmu. Kalau bukan hak kita, nggak usah keraih lah. Nggak usah gongsong-gongsong, nggak usah mencari sesuatu yang bukan hak kita. Nah, dengan demikian, disinilah mengembalikan kolbun sebagai malik kita, sebagai raja yang ada di dalam diri kita, dan itu di kolbun kita itulah yang bisa mengendalikan nafsu. Maka dengan demikian, kita dua teori tadi menurut kitab ini dari Habib Abdullah bin Alwi. Kalau kita sudah malas, maka kita harus rojak. Tetapi kalau kita sudah cenderung untuk berbuat jelek, maka Anda harus bisautil khauf, maka harus lejutlah dirimu itu dengan khauf, dengan cemas, dengan takutan. Gimana nanti saya akan masuk neraka selama-lamanya, yang naudzubillah mendalik, ya, jangan sampai terjadi, dan itu yang akan menyesal di kemudian hari. Karena kita ini adalah akan tertutup, yaitu watordi wa hirman, dia akan terusir dan kita akan tertutup dari semua rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalkin rahimahullah, moga-moga hidup kita mendapatkan rahmat dari Allah. Moga-moga apapun yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun jalan hidup kita itu memang betul-betul mendapatkan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Dan ini berarti nafahat, diberi kemudahan untuk kita menjalankan hal-hal yang bersifat baik. Karena kita sudah memadukan minggu yang lalu antara zikir, fikir, dan hari ini kita diarahkan untuk amal soleh. Jadi dengan demikian, seseorang khalifatul fil ard itu harus memadukan antara zikrullah, tafakkurullah, wal amal soleh. Dengan cara seperti inilah, moga-moga kita menjadi hamba yang betul-betul dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minggu para salikin rahmatullah, maaf sekali jika apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan, ada yang merasa tersindir, bukan. Tapi ini semata-mata dari buku ini, dan ini bagian dari tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, dan yang kedua adalah tazkiyatun qalbi, untuk membeningkan mata hati kita. Al-afu minggu, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.